marah, sedih, senang, kecewa. Semua emosi itu wajar. Tapi, kalau kita bisa mengelolanya, hidup Jati lebih tenang, lebih kuat, dan lebih hebat. Inilah saatnya, Jurus Kelola Emosi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, sudah makan dan semangat. Semua tadi sudah makan? Sudah bubuk siang? Kapan bubuk siangnya? Tadi malam. Bubuk siang bukan berarti hari siang ini berarti semangat ya? Semangat! Gak bisa meletai gitu gak ya? Adakah yang hari ini tidak berangkat? Baik, mari kita awali kegiatan siang hari ini. Coba saya mau menyinkronkan. Tadi katanya sudah semangat, nggak ngantuk. Apakah betul-betul kalian semangat atau tidak? Monggo silakan berdiri. Ayo kita berdiri. Dua, boleh maju kalau mau maju silakan. Yang mau? Maju. Maju sini, maju boleh. Yang baik 1, 2, 3. Dulu, kalau nggak mau boleh. Loh, kita adanya masih langsung dicuri. Hari ini, siang ini kita akan mengobrolkan kita akan membahas tentang emosi sehat hidup berkualitas. Menurutmu hari ini kamu emosinya sedang tidak? Bahagia. Emosi yang kamu kenal apa saja? Semua sudah pegang kertas? Boleh minta tolong dibacakan? Silakan. Ya, siswa akan menerima satu lembar kertas sebagai jemput emosi. Konselor akan membacakan sebuah
Semua alat sudah disiapkan dengan rapi di lokasi. Ada kamera, tripod, clip on, dan yang lain-lain. Tapi saat rekaman dimulai, kamera yang dia pinjam dari sekolah tiba-tiba error. Bagaimana reaksi kalian? Gambarnya menjadi buram dan tidak jelas. Waktu terus berjalan, padahal izin dengan narasumbernya susah sekali untuk didapatkan. Kenapa sih harus susahnya sekarang kamera ini? Akhirnya setelah mencari cara yang lain untuk memutuskan menggunakan kamera handphone saja. Syuting tetap berjalan. Malam harinya Anwar begadang di ruang editing. Saat sedang asik mengedit, listrik tiba-tiba padam. Belum sempat dia simpan, filenya hilang begitu saja. Namun Anwar tidak berhenti. Dengan sabar, ia mengulang editingnya dari awal sampai akhirnya filmnya selesai. Pada hari penayangan tiba, film diputar di kelasnya. Anwar deg-degan, tetapi begitu melihat teman-temannya tertawa dengan adegan yang lucu, mereka memberikan tepuk tangan yang meriah di akhir penayangan. Artinya bahagia dan bangga. Semua usahanya terbayarkan sudah. Tugas film pendek yang dibikin Anwar diunggah ke YouTube. Komentar pun bermunculan. Ada yang memuji, ceritanya keren, idenya unik, semoga lanjut bikin lagi ya. Membaca itu membuat hati Anwar tersenyum bahagia. Tapi ada juga komentar pedas yang tidak mengenakkan telinga dan hati Anwar. Kualitas gambarnya jelek banget, kayak amatiran deh. Sudah, boleh membuka matanya. Boleh dibuka matanya? Oke. Ada yang masih mulus. Ada yang sobek? Ada. Saya kembalikan dulu. Kenapa bisa sampai sobek seperti itu? Selain merasakan di posisi aman, itu sangat sulit bu. Ditambah listriknya mati, hujan, sakit banget. Oke, terima kasih. Yang masih mulus. Mendapat apresiasi dan komentar yang baik dari perjuangan, sehingga apa yang sudah dilalui nggak apa-apa, sudah terbayarkan. Nah, punyamu apa? Kan itu kan banyak prosesnya ya Bu. Ada yang proses dia, ada yang penulisan. Jadi itu kalau pas kita masih belajar sedikitnya juga sedikit rusak. Oke, sedikit rusak. Baik, kita lanjut ya. Dengan apa yang sudah dilakukan pada kertas? Ya.
keputusan bertanggung jawab, membuat pilihan yang tepat dan konstruktif pada situasi tertentu. Saya memahami keputusan yang saya ambil dapat berdampak pada diri dan orang lain. Terampil berrelasi, kemampuan memahami perspektif yang berbeda termasuk berempati terhadap kondisi individu dan latar belakang yang berbeda. Saya menjalin pertemanan sehat dan dengan mereka. Peduli sosial, kemampuan menjalin dan mempertahankan hubungan yang sehat dan jadi efektif dengan individu dan latar belakang yang berbeda. Saya peduli dan bisa belajar dan selaras dengan menyadari diri, mengelola diri, mengambil keputusan yang bertanggung jawab, terampil, berrelasi dan peduli sosial. Di antara 5 keterampilan self management ini atau manajemen diri ini, mana yang kamu sudah miliki? Terampil berrelasi, mengelola diri, menyadari diri. Mengelola diri, menyadari diri. Contohnya, adakah yang bisa memberikan contoh? Cara kepemimpinan biar aku udah marah gitu. Oh, cara biar saya agak marah itu biasanya kayak menyendiri dulu terus mikir kenapa saya marah, kenapa saya harus marah, jadi saya nggak jadi marah. Apa yang dilakukan ketika menyendiri? Ya berpikir Bu, apa tuh saya marah tuh ada fungsinya apa enggak gitu. Jadi kalau misal nggak ada manfaatnya untuk buat saya marah, ngapain saya marah? Mending saya ceria, happy. Dan apakah itu works untuk mengatasi kemarahannya Tata? Ya sangat works karena yang tadi saya seperti itu. Saya dari belakang. Dari kita berikan applause untuk. Ada lagi yang mau memberikan contoh yang lainnya? Ya kita lanjutkan ya. Baik, kita lanjutkan. Oke, tangan berikutnya teman-teman. Tadi ada pengendalian diri, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, menyadari diri, terampil relasi dan peduli sosial. Nah, ketika kamu mengalami atau menghadapi situasi yang membuat kamu tidak nyaman, misalkan kamu diputus pacarmu pernah? Diabaikan oleh gebetanmu pernah? ATS-nya pernah? Yang punya wes. Seringnya mengabaikan. Ketika kamu mengabaikan, kenapa? Alasannya mati buku. Yang terabaikan ada yang pernah terabaikan? Mana? Pernah terabaikan. Di kondisi seperti apa kamu pada saat itu terabaikan? Yang dirasakan apa? Kemudian responnya dia? Tidak peduli ya? Sekarang masih merasakan itu? Masih. Berarti sudah putus? Oh, HTS. Nanti kita bahas tentang itu. Ada lagi yang pernah nggak kalian itu dimarahi oleh orang tua? saya tuh dimarahin kalau saya beta kayak gimana ya, kayak nggak sesuai sama ekspektasinya gitu dulu. Saya kan marah sama orang tua, terus beberapa orang tua terus kita kesal juga, terus besoknya lagi ibu yang minta maaf. Yang dimarahi? Gak minta maaf. Ya
Biasanya ya Bu, kalau pulang sekolah nggak ngandelin kalau pulangnya telat, lupa gitu. Terus kadang juga kalau pulang malam lewat jamnya gitu. Itu juga mungkin kerjaan nangis. Tapi apa ketika dimarahi oleh ibu, kan sudah bisa memaafkan? Bisa. Kan wajar nggak Bu seorang ibu dengan anaknya marah Berarti ibu sebenarnya kamu menangkap ibu sering sama saya. Ada lagi yang mau bercerita? Oke, silakan. Gimana cerita berjalannya? Diringan dulu temannya. Jengkel karena kalau pinjam barang itu nggak bilang dulu langsung diambil gitu Bu. Kan harusnya apa sih iya izin dulu, terus kalau udah ya juga bilang makasih apa kayak ya udah gitu kan nggak apa-apa, setidaknya kan bilang gitu. Ketika kamu jengkel, apa yang kamu lakukan? Sabar. Marah kepada orang yang melakukan atau marah kepada teman hidupnya? Teman hidupnya, kan ibaratnya. Sekarang nggak bilang marah Bu, sabar. Apakah ini terjadi di kelas ini? Kesel, ada yang marah, ada yang terabaikan, ada yang jengkel, ada yang emosi banget, ada dengan berbagai cerita kehidupan. Nah, apa yang bisa kita lakukan ketika kita menghadapi kondisi emosi yang tidak stabil? Selain dia mematung, menangis, boleh nggak kalau kita sedih nangis? Ya boleh. Kan meluapkan itu. Jujur ibu dia nggak pernah marah sama sekali. Oh, bagus. Berarti bisa mengontrol emosi. Bukan, merilis emosinya untuk hal-hal yang positif. Saya sudah tahu marah. Terus kalau jengkelan, Ya itu kan. perlu ya ketika kita mengalami kondisi yang tidak stabil, emosi kita tidak stabil, marah, jengkel, kesel, sedih, apa-apa itu jangan dipendam. Kalau dipendam apa yang akan terjadi? Kamu punya kondisi emosi dan itu dipendam, tidak dirilis. Nah, cara merilisnya yang pertama, Saya merasa lalai emosi
kemudian saya cerita, logo. Salah satu untuk merilis supaya emosi kita bisa terkontrol dan tidak meledak. Kalau meledak, bisa kalau ada efek yang boom, entah itu sedih yang berkelanjutan atau marah yang luar biasa, atau bahkan diam yang tanpa kata sama sekali. Kenapa orang-orang justru itu ya salah satunya adalah tren. Ada di diagnosanya apa? Diagnosa dari dokter jiwanya mengharuskan dia untuk mendapatkan perawatan intensif. Orang kalau dengan kondisi gangguan kejiwaan kemudian dirawat di RSC, maka dia pemantauannya lebih intensif. Berarti orang yang ke RSC itu pasti gila. Di situ pernah? Itu di RSC? Gak pernah kalau itu di RSC. Saya pernah datang ke psikiater untuk tes kejiwaan 2 kali. Jadi rasanya gara-gara aktif yang pertama, yang kedua antrinya lama, dan pertanyaannya sedikit. Kebetulan saya tes untuk memenuhi syarat administrasi, tetapi jadi saya tahu juga bahwa saya dalam kondisi kalau jengkel gitu wajar. Kalau misalkan pernah marah, salah satu pertanyaannya ya takut ceri ya. Saya takut dengan api, ya atau tidak? Ya, tidak takut. Atau masalah? Saya takut dengan ular. Ya, takut ya. Masa menjustifikasi orang gila hanya dari ya takut kalau tidak. Pertanyaan ada banyak banget. Jadi itu hal-hal yang berkaitan dengan keseharian kita. Misalkan contoh nih ya, kita tidak bermaksud untuk satu. Saya perempuan, saya tertarik dengan laki-laki. Dia mau enggak kamu? Laki-laki, saya laki-laki, saya tertarik dengan perempuan. Buat jawab apa? Tidak. Dan jawabannya? Yo, itu sendiri. Kamu tertarik ya dengan perempuan? Ada orang yang jawabnya tidak tertarik dengan perempuan, itu ada indikasinya. Semua sudah mendapatkan mari kita belajar untuk
guys, aku nanti ngobrol sama. Yuk silakan. Kalau memang itu tidak bisa di-sharingkan, berarti nanti Bu Sinta yang membaca. Tapi kalau dengan tulus ikhlas berbagi, ya saya terima kasih. Saya siap Bu. Cuma foto-foto lah. Masa kok wes feedback. Saya sudah Bu. Ya oke, sudah temannya. Duduk temannya. Saya dibaca. Sudah? Jangan lupa pakai masker. Ya oke. Yuk, yang bersedia maju siapa? Dibiasakan. Saya merasa bahagia saat saya healing pergi ke tempat-tempat yang indah dan bagus. Saya berharap saya bisa healing kemana-mana saja agar diri saya bisa bahagia terus. Terima kasih. Ada lagi yang mau share? Apa ya? Yuk. Ya silakan. Sekali lagi Sudah Bu. Saya masih merasa keluar rumah karena saya tidak mendapatkan izin dari orang tua. Saya sampaikan ke orang tua saya karena sekarang tidak didengarkan dan saya sudah terdengar. Saya berharap orang tua saya mengerti maksud anak-anaknya tidak dalam dua kali. orang dia semakin memahami dan oke, lanjut J. Nah, slide terakhir. Setelah ini berarti itu ulang nanti setelah bagaimana caranya kita mengelola diri kita ketika kita sedang diisi emosi-emosi yang ada. Yang pertama apa itu? Tanya. Tanya apa? Apapun emosi yang sedang kalian rasakan itu valid enggak? Valid, diterima. Marah ya diterima, sedih diterima, kecewa diterima, sedang jatuh cinta juga jangan ditolak. Kemudian Bagaimana reaksi yang terjadi di dalam kepalamu, apakah dia marah, sedih, atau takut? Oke, ambil jeda. Tata tadi sama. Saya marah, dia mengamati. Ya, aku marah ini sudah marah apa saya terbawa cuaca, atau terbawa perasaan orang lain, atau apa sih yang sebenarnya saya rasakan? Contoh kejadiannya, saya putus, kemudian diamati, kamu amati apa
relationship. Ada kan yang masalah seperti itu? Ada. M-nya apa? Nikmati dengan duduk diam dan tetap tenang dalam kendali. Jangan langsung dikerjakan, tapi dinikmati, sedih ya, nangis lah. Kalau kamu nanti terakhir Bu, cinta, gitu ya. Kemudian apa itu? Y. Yakini bahwa kamu lebih baik dan kuat daripada emosimu. Yakini kamu yang pegang kendali. Kamu akhirnya memegang kendali terhadap dirimu Sendiri. dan bisa mengalahkan atau menaklukkan Tangan. yang terakhir. Aksi. Setelah semua terkendali, lakukan tindakan atau respon positif. Jadi dipikir dulu baru bertindak. Baik, sebelum kita pulang, ya kita pengen tahu. Saya punya 3 spidol. Ya. Hari ini, Ya. kamu masuk yang mana? Biasa sih. Bagian. Bagian. Bersemangat. Ada yang lain yang mau menuliskan boleh silakan. Lembut. Gak apa-apa.
jalin